Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dalam kajian Fikih Islam bersama Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Kajian ini dimulai dengan membaca teks, menerjemahkan, dan menjelaskannya berdasarkan Al-Quran, hadis, dan pendapat mazhab. Jika ada pertanyaan, sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi tatimmu bihis sholihah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para santri pesantren Al-Madinatul Fadilah, kaum muslimin, muslimat di mana saja kalian berada. Pertemuan kita kali ini mengkaji Kitabus Sholat yang ada di dalam kitab Fathul Qorib atau Matan Takrib ya. Jadi tepatnya kita mengkaji Matan Takrib, tapi penjelasannya dari syarahnya yaitu Fathul Qoribil Mujib ya. Baik saudara sekalian ya, para santri, parihah ya, perhatikan halaman 11 ya, Pakih dan juga Payis dan Teh Haryanti ya. Ada Teh Haryanti, Teh Rani bukan Teh Rini ya. Tolong dibacakan halaman yang ke-9. Sekarang sudah materi baru yaitu Kitabus Sholah. Kitabus Sholah halaman 11 ya. Di samping kanan atau samping kiri? Samping kanan. Ya, samping kanan. Silakan Teh Rani dibacakan. As-sholatul mafrudatu As-sholatul mafrudatu khomsun ya. As-sholatul mafrudatu, sholat yang dipardukan, khomsun itu ada 5. Ya, ini bagi kita ya. Bagi kita kaum muslimin, sholat yang dipardukan itu hanya 5 saja. Sementara bagi Nabi Muhammad SAW, ya Nabi mengatakan ada 3 hal yang bagi saya itu wajib, tapi bagi kalian sunat. Apa itu? Yang pertama adalah sholat witir. Maka apabila Nabi tidak sholat witir di malam hari, beliau mengkodoknya di siang hari. Nah, yang kedua kurban. Nah, bagi Nabi itu wajib, bagi kita sunat. Witir bagi Nabi wajib, bagi kita sunat. Dan yang ketiga adalah sholat duha. Jadi sholat duha bagi Nabi itu wajib, bagi kita itu sunat. Nah, jadi Nabi itu yang fardu itu bukan hanya yang 5 saja, tapi juga ada 2 sholat lagi, yaitu witir dan duha. Ya, coba diulangi. As-sholatul mafrudatu khomsun. Sholat yang dipardukan ada 5. Nah, apa yang 5 itu? Az-zuhru. Yang pertama zuhur. Wa awwalu waqtiha, awal waktunya atau awal waktunya adalah zawalus syamsi, tergelincirnya matahari, wa akhiruhu, dan waktu akhirnya ya, idza soro dhillu kulli syai'in,
idza soro apabila terjadi. Soro itu jadi ya. Zillu kulli syai'in, bayang-bayang segala sesuatu. Misluhu semisalnya ya. Misluhu semisalnya ba'da dzuliz zawali, setelah bayang-bayang itu tergelincir. Ba'da dzuliz zawali, setelah bayang-bayang tergelincir. Ya, paham ya? Ya, coba diulangi ya. Saudara sekalian, sholat fardu yang pertama adalah az-zuhru. Az-zuhru itu waktu zuhur. Zuhur itu artinya jelas. Ya, zuhur itu artinya jelas. Kenapa waktu itu disebut waktu zuhur dalam arti jelas? Karena pada waktu tersebut semuanya serba jelas gitu ya, karena matahari itu berada di atas kita. Ya, benda-benda yang ada di hadapan kita itu jelas sekali tanpa ada halang apa-apa. Itu namanya zuhur, az-zuhru gitu ya. Nah, kemudian zuhur itu bisa diartikan punggung. Karena apa? Karena yang namanya punggung itu beda dengan perut. Zuhrun itu punggung itu jelas kelihatan ya. Coba kalau kalian itu nungging ya. Itu si punggung itu akan kelihatan. Tetapi perut tidak kelihatan. Nah, itu yang disebut dengan az-zuhru. Nah, zuhur itu kapan waktunya? Waktunya adalah wa awwalu waqtiha. Awal waktunya itu adalah zawalus syamsi, tergelincirnya matahari. Ini saya menghadap mana ini? Saya menghadap selatan ya. Itu barat tuh. Nah, ketika matahari berada pas di atas kita, ya, kemudian zawal tergelincir sedikit, ya, zawal itu tergelincir sedikit nih ke sebelah barat, ya. Wa awalu waqtiha zawalu samsi, tergelincirnya matahari, ya, sampai ya bayang-bayang suatu benda, ya, itu sama dengan benda itu setelah tergelincir. Jadi saya itu tingginya itu 170. Nah, kalau bayang-bayang itu nanti bayang-bayang saya itu 170 lagi di sebelah barat, ya, sama dengan tinggi saya. Nah, itu berarti berakhirlah waktu zuhur, ya. Jelas ya? Ya. Coba diulangi Teherani. Az-zuhru yang pertama adalah zuhur. Wa awwalu waqtiha, dan awal waktu zuhur itu zawalu syamsi adalah tergelincirnya matahari. Wa akhiruhu, dan akhir waktu zuhur tersebut idza soro dhillu kulli syai', idza soro apabila jadi, ya, dhillu kulli syai', bayang-bayang segala sesuatu, ya, dhillu kulli syai', bayang-bayang segala sesuatu, mislahu, ya, sama dengan sesuatu itu, begitu. Ba'da dzuliz zawali, setelah bayang-bayang tergelincir. Ya, sudah jelas saudara sekalian. Jadi kalau sekarang waktu zuhur ini tanggal berapa ini? Tanggal 10 ya.
Coba tolong dicek waktu zuhur di Garut tanggal 10 Februari ini ya. Tanggal 10 Februari itu jam berapa? Jam 12 lebih 03. Iya, jam 12 lebih 03 menit ya. Nah, jadi itu mulainya berarti kira-kira jam 12 pas itu matahari pas berada di atas kita, begitu ya. Kemudian waktu asarnya Teh Ariyanti tolong dicek. Wal asru. Sebentar. Waktu asar pada hari ini jam berapa? 15 lebih 18, jam 3 ya. Nah, berarti jam 3 itu masih ada waktu untuk sholat asar, tapi itu akhir waktu. Ya, kita tahu bahwa salah satu amal yang paling disukai oleh Rasulullah adalah as-sholatu fi awali waktiha, sholat pada awal waktunya. Nah, awal waktu zuhur hari ini pada saat saya berbicara ini yaitu jam 12 lebih 03 menit. Nah, itu awal waktunya. Nah, itu yang disukai. Ya tentu kalau di akhir itu tidak disukai. Walaupun masih boleh katakanlah ya jam 3 waktu Indonesia Barat ini yang ada di Garut ya. Jam 3 itu masih ada waktu untuk sholat zuhur. Tetapi itu akhir waktu. Sudah jelas ya? Kita lanjut, boleh dilanjutkan. Itu yang pertama tadi. Yang kedua wal asru. Yang keduanya adalah asar, sholat asar, ya. Wa awwalu waktiha, awal waktunya, awal waktu asar, waktiha atau waktuhu. Wa awwalu waktihi berarti ya. Wa awwalu waktiha, waktiha atau ada alifnya kan? Ada. Ya. Wa awwalu waktiha, dan awal waktunya Ziyadatu ala dzillil misli. ya, aziyadatu tambahan ala dzillil misli terhadap bayang-bayang al-misil ya, yang serupa. Jadi saya katakan tadi kalau saya tinggi 170 ya, kemudian bayang-bayang saya itu 170, aziyadatu ada tambahan, aziyadatu ya, aziyadatu ala dzili misli, yaitu terhadap bayang-bayang serupa gitu, tambahan sedikit 171 misalnya, berarti sudah masuk waktu asar. Dilanjut. Wa akhiruhu, dan akhir waktunya, wa akhiruhu, dan akhir waktu sholat asar itu fil ikhtiari, pada pilihan atau yang dipilih ya, ila dzilil mislaini, sampai bayang-bayang dua misal, dua yang serupa itu. Jadi kalau saya 170 ya, nah itu bayang-bayangnya itu 170, lebih dikit itu mulai waktu asar. Habisnya yang waktu ikhtiarnya, yaitu waktu pilihannya, yaitu sampai dua kali bayang-bayang saya. Kalau 170 dikali 2 berapa? 340 cm. Nah, kalau diukur kan repot nih. Ini sudah habis belum waktu asar? Ya diukur. Kalau bayang-bayang saya sudah 2 kali lipat,
Nah, dari tinggi saya yang sebenarnya, maka sudah habis waktu asar. Itu namanya waktu ikhtiar, waktu pilihan, ya. Coba dilanjutkan yang bukan pilihannya. Wafil jawazi. Wafil jawazi, dan waktu yang dibolehkan. Jawaz itu boleh. Ila guru bisyamsi. Ila guru bisamsi, sampai terbenamnya matahari. Ila guru bisamsi, sampai terbenamnya matahari. Nah, jadi Anda itu kalau mau sholat fi awwali waktiha, pada awal waktunya, yaitu kurang lebih ya bayang-bayang satu benda sama dengan ukuran benda aslinya. Nah, itu lebih dikit, lebih misalnya apakah 1 cm atau 2 cm, itu namanya awal waktu. Tapi kalau bayang-bayangnya sudah 2 kali lipat, itu adalah waktu yang akhir. Itu waktu pilihan. Tapi boleh juga, masih boleh juga, walaupun sudah 2 kali lipat bayang-bayang itu dari ukuran bendanya, kalau belum maghrib itu masih ada waktu asar, ya. Nah, saudara sekalian, yang perlu dicatat ya mengenai kata-kata asar itu sendiri, tadi kalau zuhur itu artinya jelas, zuharo kan. Kalau asoro itu artinya memeras. Kenapa waktu asar disebut asar dalam arti memeras? Karena pada waktu tersebut kita sudah memeras tenaga, memeras keringat, banting tulang. Untuk apa? Ya, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan jam kerja, ya. Di tanah air kita kan jam kerja itu rata-rata 8 jam lebih dalam 1 hari, begitu ya. Dan itu adalah waktu asar berakhirnya itu. Jadi waktu asar itu dikatakan asar karena ya kita sudah memeras keringat, memeras tenaga ya, dan segala kekuatan untuk mengerjakan sesuatu yang ditugaskan kepada kita semua. Nah, dan ingat ya, waktu asar ini adalah waktu berakhirnya itu terjadi pergantian tugas malaikat. Ada malaikat yang ditugaskan waktu siang, ya, mulai menjelang terbit matahari sampai tenggelam matahari. Nah, jadi ada sip-sipan gitu ya. Jadi bukan hanya Anda yang bekerja di pabrik yang sip-sipan ini, kawan-kawan yang bekerja di Taiwan, kawan-kawan yang bekerja di Hong Kong atau dimanapun ya, malaikat juga ada sipnya gitu, ada sip siang. Nah, jangan sampai ya malaikat yang diberi tugas sip siang melaporkan kita ya bahwa pada waktu asar itu kita belum melaksanakan sholat. Malaikat sudah pulang menuju langit untuk melaporkan kita tidak sholat, ya. Dan malaikat yang ditugaskan malam itu sudah datang. Kita sedang tidak melakukan perbuatan yang baik. Oleh karena itu, jaga waktu tersebut, jangan sampai melakukan perbuatan durhaka, apalagi kita tidak sholat, ya, kemalaman sholatnya. Jelas ya mengenai waktu asar, ya. Jadi waktu jawaznya, waktu bolehnya yang terakhir itu sampai tenggelam matahari. Tapi waktu ikhtiarnya, waktu pilihannya berakhir sampai bayang-bayang suatu benda 2 kali lipat dari ukuran benda aslinya. Jelas ya? Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Wal maghribu. Wal maghribu, ketiganya itu adalah maghrib.
Wa waktuha, waktu maghrib itu wahidun, hanya satu. Ya, tidak ada waktu awal, waktu akhir, tidak ada. Wahidun, hanya satu saja. Yaitu gimana? Wahuwa ghurubus syamsi. Wahwa, dan dia waktu maghrib itu adalah ghurubus syamsi, tenggelamnya matahari. Ya, ghurubus syamsi, tenggelamnya matahari. Terus wabimiqdari, dan dengan ukuran atau kira-kira ma yu'adzanu, dan seukuran ma yu'adzanu, waktu azan atau azan, selama azan. Wa yatawaddu, dan berwudu. Wa yasturul aurata, dan menutup aurat. Yasturul aurata. Wa yuqimus sholata, dan menegakkan sholat. Wa yusolli khomsa rokaatin, dan sholat 5 rakaat. Nah, itu waktunya. Jadi waktu maghrib itu hanya satu saja. Ya, pertama terbenamnya matahari. Kemudian setelah terbenam matahari itu, yaitu kita berwudu, ya. Setelah berwudu, menutup aurat, itu berapa menit itu? Setelah menutup aurat, kemudian apa tadi, azan, ya, kemudian sholat, kemudian sholat 5 rakaat. Itu waktunya. Jadi sangat sempit. Oleh karenanya, kalau tiba waktu maghrib, maka segera kita melaksanakan sholat, karena waktu maghrib itu sangat sempit, ya. Ukurannya kira-kira tadi, coba adan. Adan itu kira-kira berapa menit? Adan dulu atau wudu dulu? Adan dulu kira-kira 5 menit. Ada nggak 5 menit? Ada. Ya, adan 5 menit. Wudu, setelah adan wudu ya? 5 menit, 10 menit. Terus menutup aurat 5 menit, 15 menit. Iya. Iya, menegakkan sholat maghrib itu 3 rakaat 5 menit. Udah berapa tuh? 20 ya? Kemudian sholat 5 rakaat 5 menit, 25 menit. Atau mungkin tidak 55 ya. 2,5 menit. Ya, itu jadi kurang lebih waktunya itu ya kurang lebih 20 menitan lah kira-kira. Itu waktu sholat maghrib. Maka segera kalau sudah datang waktu maghrib, kita segera sholat maghrib. Nah, jadi perlu dicatat nih, apa itu maghrib? Maghrib itu berasal dari kata goroba. Goroba itu artinya tenggelam. Apa yang tenggelam? Yang tenggelam adalah matahari. Ya, matahari kembali ke peraduannya. Ya. Nah, waktu tenggelamnya matahari disebut dengan maghrib. Ya, jadi maghrib itu bisa 2 pengertian. Yang pertama, waktu tenggelam matahari. Yang kedua, tempat tenggelamnya matahari. Nah, kalau tempat tenggelamnya matahari, nah itulah yang disebut barat, ya. Barat itu ya maghrib itu. Nah, kalau waktu tenggelamnya matahari, yaitu saat matahari tenggelam, itulah waktu sholat maghrib, ya. Nah, ada beberapa ajaran Nabi, ya, waktu maghrib itu, Nabi mengajarkan agar pintu-pintu ditutup, ya, agar binatang-binatang ternak itu harus sudah masuk kandang, agar anak-anak tidak ada yang berkeliaran di luar,
semuanya masuk rumah, atau bagi di tempat-tempat yang ada pengajian untuk anak-anak, waktu maghrib itu anak-anak sudah masuk masjid semuanya. Ya, kata orang tua dulu, besi ayah sanekala ya. Itu ya, Terani ya. Di apa, di Sanding atau apa? Lembur Teherani tadi mana? Menunjuk. Di Munjul ya. Di Munjul ada istilah sanekala ya. Mungkin waktu maghrib itu setan-setan pada berkeliaran gitu. Jangan sampai anak-anak kita itu diganggu oleh setan pada waktu maghrib itu ya. Ya, jadi kalau anak-anak ngaji di masjid, sebelum maghrib harus sudah ada di masjid, biar pada waktu maghrib tidak ada di luar. Atau kalau ngajinya di rumah, sebelum maghrib pintu semuanya sudah ditutup, waktu untuk berada di rumah semuanya gitu ya. Nah, itu waktu maghrib diulangi, wal maghribu waktuha wahidun. Waktu maghrib itu hanya satu. Wahwa gurubus samsi, yaitu gurubus samsi, terbenamnya matahari, wabimi kedari ma yu'adzinu, ya, dan seukuran ya adzan, yu'adzinu adzan, wa yatawaddau dan berwudu, wa yasturul aurata dan menutup aurat, wa yuqimu sholata menegakkan sholat, wa yusolli khomsan dan sholat 5 rakaat. Dah jelas waktu maghrib ya. Ya, dilanjutkan. Wal isya'u dan yang keempat berarti ya. Yang keempat adalah isya, sholat isya. Ya. Awwalu waktiha, awal waktu isya, idza ghobas sapaku, idza ghobas sapakul ahmar, apabila goba itu goib, terbenam. Sapakul ahmar, sapak merah. Sapak itu apa bahasa kita? Mega berem ya, bukan mega mendung, bukan mega nyimas Khadijah ya. Jadi mega merah. Idza ghobas sapakul ahmar, apabila mega merah itu terbenam, goba. Nah, itu sebetulnya habisnya waktu maghrib itu. Idza ghobas sapakul ahmar, dan itu adalah awal waktu isya. Ya, dilanjut. Wa akhiruhu dan akhir waktu isya itu fil ikhtiari ya, pada pilihan, waktu pilihan, ila sulusil lail sampai sepertiga malam. Wafil jawazi dan pilihan atau yang boleh adalah ila tulu'il fajrisani, sampai terbit fajar yang kedua. Jelas ya. Waktu isya itu awalnya tadi sudah jelas, idza ghobas sapakul ahmar, apabila terbenam mega merah. Di mana berarti? Di barat itu mana? Barat itu ya. Jadi di barat matahari kan tenggelam, tapi sinarnya masih ada mempengaruhi cahaya yang di sebelah barat, masih ada mega merah. Apabila mega merah sudah terbenam, artinya matahari sudah jauh dari
dari bumi itu kemudian akan hilang. Nah, itu datangnya waktu Isya ya. Nah, sekarang kan pakai ilmu hisab ya, bukan melihat mega begitu. Jadi kalau Teh Arianti ya, Teh Rani modelnya pakai ru'yat, nah, bingung ini sudah Isya belum? Coba lihat ke barat itu masih ada mega atau tidak. Sekarang itu sudah pakai perhitungan, mega itu lenyap misalnya tanggal 10 Februari, maghrib itu Isya itu kapan? Itu sudah pakai ilmu hisab ya, sudah pakai ilmu falak gitu. Jadi bukan pakai ru'yat. Nah, akhirnya kapan? Sepertiga malam. Ini sepertiga malam itu sepertiga malam yang pertama atau sepertiga malam yang terakhir? Coba tolong Teh Rani di syarahnya ada nggak? Wa akhiruhu yang tadu dalam kurung fil ikhtiyari ila sulusil laili ya sulusil lail luar kurung wasani jawazu. Eta sulusil lail itu di luar kurungnya apa itu? Sulusul lail Di luar kurungnya wasani jawazu wa asyaru lahu. ya. Ikhtiyaru wa asyaru lahu Ya. musannif biqaulihi. Ya, gimana? Ya, Biqaulihi wa akhiru. biqaulihi wa fil jawazi ila tulu'il fajri. Sebentar ini ya. Ini sepertiga malam yang pertama atau sepertiga malam yang terakhir ini. Karena perhitungannya kan beda gitu ya. Katakanlah kalau malam itu jam jam 6 sore ya, katakanlah waktu maghrib itu, dan terbitnya matahari waktu siang itu jam 6 pagi. Nah, berarti dibagi 3 itu 12 dibagi 3 berapa? 4. Jadi 6-nya 7, 8, 9, 10. Nah, itu sepertiga malam yang pertama. Ya. Lalu sepertiga malam yang kedua jam 11, 12, jam 1, jam 2. Lalu sepertiga malam yang terakhir ya dari jam 2 itu sampai subuh begitu. Itu pengertian sepertiga malam. Nah, di sini menurut syarahnya ya, itu sepertiga malam yang pertama yang mana itu? Coba yang di luar kurungnya. Kalau di kurungnya matanya kan ya wafil ihtiyari ila sulusil laili sampai sepertiga malam. Luar kurungnya wasani jawazu wa asyarun lahu biqaulihi. Itu luar kurung. Iya. Wasani jawazu. Iya, jadi nah itu yang mana itu awal? Ya, jadi tidak disebutkan sepertiga malam yang mana ya. Jadi ya perlu gini aja lah. Jadi apakah perhitungannya dari jam 6 tadi atau dari jam 7 katakanlah. 10 dibagi 3 jam berapa? Berapa jam? Kira-kira 3 jam ya. Kalau sepertiga malam yang pertama yaitu katakanlah kalau mulainya jam 7 ya 8, 9, 10 ya masih sama. Sepertiga malam yang kedua 11, 12, 1. Sepertiga malam yang keempat, yang ketiga bukan yang keempat ya, 2, 3, 4 itu ya. Jadi segitu tuh sepertiga malam itu.
Nah, sepertiga malam yang di sini kalau tidak sepertiga malam pertama, pasti sepertiga malam yang kedua, begitu ya. Kira-kira sampai jam 1. Karena kalau kita lihat di dalam hadis ya, itu disebutkan bahwa akhir sholat Isya ya adalah ila nisfil lail ya, pertengahan malam. Jadi pertengahan malamnya kapan? Itu kalau sekarang itu kira-kira jam 12 kalau di tempat saya tinggal ini ya. Saya tidak tahu nih yang ada di Hong Kong, yang ada di Saudi Arabia. Nah, jadi ya kita duga itu saja sepertiga malam yang pertama itu pilihannya ya, tadi pilihan. Pilih ikhtiar. Nah, tetapi kalau yang jawaznya, yang bolehnya itu yaitu sampai terbitnya fajar yang kedua. Ya walaupun saya sendiri tidak cocok dengan itu. Jadi kalau fajar yang kedua itu kan subuh artinya. Nah, kalau subuh itu kan malam itu sudah tidak ada. Malam itu berakhir tatkala terbit fajar yang pertama yang disebut dengan fajar kizib ya. Saudara sekalian, perlu saya sampaikan di sini bahwa mengenai awal waktu Isya ada beberapa catatan dari hadis ya. Rasulullah itu yuhibbul atamata. Rasulullah itu suka mengakhirkan sholat Isya. Nah, kenapa mengakhirkan sholat Isya? Karena Nabi terlebih dahulu menunggu jamaah yang sedang mengurusi unta gitu ya, memberi makan unta, memerah dan sebagainya. Itu kurang lebih kalau di tanah air kurang lebih jam 9 malam. Sampai banyak sahabat yang datang awal waktu Isya kemudian menunggu bahkan tertidur. Oleh karenanya Nabi menyampaikan bahwa orang yang tidur menunggu waktu Isya itu mendapatkan pahala sholat Isya. Ditambah sholat Isya, jadi pahalanya ganda gitu ya. Pahala tidur karena menunggu sholat Isya dan pahala sholat Isya itu sendiri gitu ya. Jadi salah satu sholat, satu-satunya sholat yang Rasulullah suka itu diakhirkan adalah waktu sholat Isya. Dan waktu sholat Isya ini waktu yang paling panjang. Jadi terjadi perselisihan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan bahwa antara waktu sholat yang satu dengan yang lain itu sambung menyambung kecuali waktu subuh. Ya. Jadi kalau subuh itu kan berakhirnya tatkala terbit matahari. Berakhirnya terbit matahari ya. Nah, kemudian nanti pas zawalus samsi, nah itu waktu duhur, berakhir dengan waktu asar. Setelah asar nyambung ke Isya, setelah Isya nyambung ke subuh. Jadi apa yang ditulis oleh Syekh Abu Syuja ini ya, waktu Isya itu ya nyambung dengan waktu subuh. Tapi ada juga ulama yang mengatakan ada dua waktu sholat yang tidak nyambung. Itu waktu Isya dengan waktu subuh dan subuh dengan waktu zuhur. Nah, itu ada perbedaan paham semacam itu. Kemudian perlu dicatat lagi, ada yang dimakruhkan terkait dengan waktu Isya. Bahwa Rasulullah itu tidak suka kalau sesudah sholat Isya itu ngobrol. Jadi bagusnya sesudah Isya itu ya langsung tidur gitu, nggak ngobrol lagi. Ya, dilanjut. Wasubhu, yang kelima adalah waktu subuh. Wa awwalu waktiha, dan awal waktu subuh
Tulu'ul fajrisani, yaitu terbit fajar yang pertama. Tulu'ul fajrisani, terbit fajar yang pertama. Wa akhiruhu, dan akhir waktu subuh. Fil ikhtiyari, ya, pada pilihan, waktu pilihan yang kita pilih, ya. Ilal asfari, sampai aspar. Aspar itu apa? Kuning, ya. Ya, betul. Aspar itu sampai ya ada cahaya kuning mungkin di ufuk mana itu? Ufuk timur berarti, ya. Ya, terus wafil jawazi, dan pada yang boleh ila tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari. Jelas, ya? Jadi awal waktu subuh itu yaitu mulai terbit fajar yang kedua yang disebut dengan fajar siddiq. Fajar itu ada dua. Jadi kalau malam itu terakhir, ya, kalau bulan puasa itu waktu sahur, ya, yaitu berakhir dengan terbit fajar yang pertama, yaitu berada di ufuk timur sekelebatan saja, sebentar gitu, ya. Nah, kemudian itu disebut dengan fajar kizib. Nah, itu adalah waktu imsak, ya, bagi orang yang berpuasa. Kemudian terbit fajar yang kedua yang disebut dengan fajar sodik. Nah, kalau itu merata, ya, warna putih di ufuk timur itu. Nah, itu sudah datang waktu sholat, ya. Kira-kira ketinggian matahari itu 18 derajat. Bukan minus 20 derajat, tapi 18 derajat itu, ya. Nah, ini kalau waktu kita sekarang ini belum waktu subuh kayaknya, ya. Karena selama ini yang menjadi patokan minus 20 derajat. Ya, padahal terbit fajar siddiq itu minus 18 derajat. 1 derajat itu kira-kira 5 menit. 4 menit. Coba Teh Arianti tolong dilihat waktu subuh tanggal berapa? 10 Februari, ya. Iya, waktu subuh hari ini jam berapa? Nah, jam 4:31. Nah, jam 4:31 itu dipandang sudah terbit fajar siddiq. Ya. Itu patokannya minus 20 derajat. Padahal, ya, fajar siddiq itu kurang lebih minus 18 derajat. Jadi belum masuk waktu sholat subuh, tapi sudah adzan, ya. Walaupun nanti qomatnya kan sudah lama dari itu. Jadi dari adzan yang biasanya kita dengar, tolong ditambah 8 menitan kira-kira. Nah, itu mulai datang waktu subuh. Nah, lalu kapan akhirnya? Waktu pilihannya, pilih ikhtiari, pilihannya adalah sampai di ufuk timur itu yang kita lihat itu warna kuning, langitnya itu aspar. Tetapi boleh juga sampai terbitnya matahari. Nah, saudara sekalian, terkait dengan waktu subuh saya catat dulu, ya. Ada yang namanya sholat sunat fajar. Sholat sunat fajar itu yaitu sholat sunat qobla subuh. Apabila adzan sudah dikumandangkan sebelum iqomat, itu ada kesempatan kita untuk melaksanakan sholat sunat qobla subuh. Ya, itu
as-salatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu saking besar pahalanya salat subuh ini, ya, qobla subuh ini. Nah, saudara sekalian, jadi ke jam 6 kurang itu masih ada waktu salat subuh, tapi bukan awal waktunya. Afdolul a'mal as-salatu fi awali waktiha, ya. Amal yang paling utama adalah salat pada awal waktunya. Saudara sekalian sudah paham semuanya? Teh Rani sudah paham? Ya, Pari paham? Paki, Pais paham? Semuanya paham? Ya. Kalau sudah paham, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini, ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian fikih Islam oleh Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Semoga bermanfaat. Selamat berjumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.